Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak, ya Bapak Iqbal. Nah, sekarang ada yang baru nih. Bapak sekarang akan membuat video tentang matematika. Nah, khususnya matematika yang diajarkan di sekolah dasar. Pada video-video Bapak tentang matematika, kita akan belajar bersama tentang bagaimana tips dan trik supaya kita mudah belajar matematika. Ya. Nah, karena matematika itu mudah dan gampang serta asyik, ya. Nah, sudah siap? Yuk kita mulai belajarnya. Nah, anak-anak, pada pertemuan pertama sesuai dengan kurikulum di sekolah dasar, terutama di kelas 6, pelajaran pertama yang akan kita hadapi di kelas 6 di semester awal yaitu tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat. Sebelum kita lanjut, Bapak tanya di sini, apakah sudah pernah belajar bilangan bulat? Sudah belum? Apakah itu bilangan bulat? Nah, kalau belum, kalau lupa lagi dan belum tahu, kita akan belajar bersama-sama tentang bilangan bulat. Nah, pertama-tama kita rubah dulu warnanya, ya. Pertama-tama kita akan belajar tentang pengertian bilangan bulat. Apa sih, Pak, pengertiannya? Bilangannya bulat, seperti tahu bulat atau seperti apa? Nah, pengertiannya, sebelum kita paham pengertian bilangan bulat, kita harus paham dulu beberapa pengertian atau kita harus paham tentang bilangan berikut. Misalnya yang pertama, bilangan cacah. Jangan dulu cacah, bukan cacah, ya. Bilangan asli. Nah, kalian pasti pernah dan sudah belajar tentang bilangan asli. Coba sebutkan bilangan berapa saja yang masuk bilangan asli. Berapa? 1, iya betul. Terus 2, ya. 3, 4, 5 dan seterusnya. Iya, pintar. Sekarang kalau bilangan yang kedua nih, Bapak tanya, bilangan cacah. Nah, kalau bilangan cacah angkanya berapa saja? Ada yang tahu? Satu, ya. 2, 3, ya. 4, 5 dan seterusnya. Wah, kok sama dengan bilangan asli? Ayo, berapa lagi? Nah, kalau bilangan cacah itu di sini ada angka 0 karena bilangan cacah adalah bilangan asli ditambah dengan 0. Ya. Sampai sini mengerti? Matematika mudah? Gampang? Mudah kan? Ya. Jika sudah mengerti tentang bilangan asli dan bilangan cacah, kita akan melanjutkan tentang pengertian bilangan bulat. Jadi apa pengertiannya? Bilangan bulat itu
adalah suatu bilangan yang terdiri dari bilangan asli 1, contohnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ada ditambah dengan bilangan 0 dan bilangan lawan bilangan asli, atau bisa dituliskan nih, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Nah, pada bilangan bulat kita akan mengenal satu kata baru. Apa itu? Nih, katanya adalah yang barusan Bapak bilang negatif. Kalau biasanya kita belajar selalu angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ada kata baru yaitu atau istilah baru yaitu negatif. Bisa misalkan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Yang dilambangkan seperti ini. Ya. Jadi kalau ada lambang seperti ini dibacanya negatif 1. Ya, seperti itu. Pak, bedanya dengan kurang apa? Kalau kurangnya lebih besar, misalkan seperti ini. 3 dikurang negatif 3 dikurang 2, misalkan seperti itu ya. Nah, ini biasanya ukurannya lebih besar ya. Sampai sini sudah paham? Paham ya, matematika itu mudah, gampang ya, mudah kan? Nah, kita lanjutkan belajarnya. Setelah kita tahu tentang bilangan bulat, tentang pengertian bilangan bulat, barusan kita juga tahu bahwa dalam bilangan bulat ada istilah baru yaitu bilangan negatif. Nah, pada bilangan bulat itu dibagi 3 bilangannya. Yang pertama, yang tadi bilangan bulat positif. Contoh angkanya ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada juga bilangan 0 atau bilangan netral. Contoh angkanya adalah angka 0. Jadi 0 itu bilangan netral ya. Nah, yang ketiga adalah bilangan bulat negatif. Contoh angkanya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Nah, sekarang Bapak tanya, kenapa sih kita harus belajar bilangan bulat? Untuk apa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Pasti anak-anak juga bertanya seperti itu ya? Ayo, kenapa? Nah, sama ya dengan bilangan caca dan bilangan asli, bilangan bulat juga sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan kegunaannya ya, kegunaan. Misalkan pertama, jika kita menghitung untung dan rugi. Nih, misalkan Pak Udin
untung dagangnya, misalkan untungnya 100.000. Nah, ini dituliskannya menjadi 100.000. Sekarang Pak Udin ternyata dagang kedua kalinya rugi 500.000. Nah, ini bisa dituliskan menjadi negatif 500.000. Nah, ini salah satu keuntungannya. Bagaimana kalau tidak ada bilangan bulat? Berarti rugi juga sama 500.000 ya, ditulisnya positif 500, bukan. Karena ada bilangan bulat, jadi bisa dituliskan jadi negatif 500.000. Terus misalkan juga menghitung tentang suhu. Ada es batu, suhunya 5 derajat, di bawah 0 derajat. Nah, ini bisa dituliskan menjadi negatif 5 ya. Terus misalkan mencair menjadi 7 derajat, di atas 0 derajat. Nah, ini bisa dituliskan menjadi positif 7. Ayo, sampai sini mengerti? Mengerti? Bisa ya? Bisa. Anak-anak, setelah kita tadi belajar tentang pengertian atau konsep bilangan bulat, nah kita lanjutkan. Di dalam bilangan bulat itu ternyata ada juga namanya itu garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah sebuah garis yang di dalamnya terdiri oleh bilangan bulat ya, yaitu yang tadi yang 3 itu bilangan bulat itu terdiri dari bilangan 0 atau bilangan netral, lalu ada bilangan bulat positif, dan seterusnya. Lalu ada juga bilangan bulat negatif. Nah, ini disebutnya garis bilangan. Nah, pada pembelajaran bilangan bulat kita akan selalu bersama dengan ini nih, teman kita, garis bilangan. Nah, pada garis bilangan kita bisa melihat dua hal. Yang pertama adalah semakin ke kiri, nih, semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan nilainya semakin
besar. Nah, seperti itu. Maksudnya gimana? Nih, Bapak ada contoh ya. Contohnya misalkan seperti ini. Ada bilangan negatif 1. Ada juga bilangan 1. Dari kedua bilangan tersebut, manakah bilangan yang lebih besar? Mana? Kita lihat dari garis bilangan. Nih, ada 1, ada negatif 1. Kira-kira posisinya yang lebih ke kiri itu yang mana? Negatif 1. Ya, betul, negatif 1. Jadi jawabannya apa? Manakah bilangan yang lebih besar? Bilangan yang lebih besar adalah 1 atau positif 1. Nah, gampang kan? Gampang. Nah, karena kita belajar tentang nilai suatu bilangan, maka di sana ada perbandingan. Perbandingan bilangan bulat. Nah, dalam perbandingan ada beberapa tanda yang harus kita ketahui ya anak-anak. Tanda yang pertama adalah jika angkanya atau nilainya lebih besar, maka memiliki tanda seperti ini. Nah, ini maksudnya lebih besar dari. Nah, kalau kebalikannya seperti ini maksudnya adalah lebih kecil dari. Sampai sini mengerti? Gampang? Mudah kan? Ya, kita lanjutkan. Nih, kita langsung ke soal ya. Misalkan Bapak ada contoh nih soalnya. Ada yang tadi aja dulu ya. Ada 1 terus negatif 1. Kira-kira tandanya yang mana? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Ayo, lihat di garis bilangan. Nih, kita buat dulu 0. Salah Bapak. 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Lihat posisinya. Mana yang ada di sebelah kanan 0, mana yang ada di sebelah kiri 0. Nah, ternyata 1 itu berada lebih kanan daripada negatif 1. Berarti 1 positif 1 nilainya lebih besar daripada negatif 1. Gampang? Gampang dong. Kita latihan yang kedua. Misalkan angkanya berapa ya? 1 dan 2. Nah, kalau ini gampang sekali. Apa jawabannya yang ada di sini? Lebih besar atau lebih kecil? Tentunya 1 lebih kecil daripada 2. Ini gak perlu pakai garis bilangan ya, sudah tahu ya. Nah, sekarang misalkan ada lagi 1 dan negatif 2. Nah, kalau tadi 1 positif 1 dan positif 2, sekarang positif 1 dan negatif 2. Kita lihat lagi di garis bilangan. Nih, ada
ada negatif 2 dan juga 1. Mana yang lebih kanan, mana yang lebih kiri? Ayo, Bapak kasih waktu menjawab. Iya, negatif 2 lebih kiri daripada 1. Berarti 1 lebih besar daripada 2. Gampang kan? Kita coba latihan. Ini Bapak ada soal. Judulnya latihan. Karena matematika itu sering berlatih, pasti akan lebih gampang, lebih mudah. Karena matematika itu latihan. Lihat. Soal pertama 1,2. Soal kedua 3, negatif 3. Soal ketiga negatif 4, negatif 1. Sama seperti yang di atas. Tuliskan tanda yang betul yang mana. Coba ayo, Bapak kasih waktu 1 menit. Sudah bisa? Belum Pak, lagi mengerjakan. Boleh, silahkan, waktunya masih ada. Berapa? Sudah ya? Sudah, waktunya sudah habis. Coba kita bahas dulu bersama-sama nih. 1 dan 2, ini dulu keduanya positif. Ini gampang, gak perlu lihat garis bilangan mana yang lebih besar. 2, berarti 1 lebih kecil. Kita tulis di sini 1 lebih kecil daripada 2. Betul. Sekarang ada positif 3 dan negatif 3. Coba kita lihat di garis bilangan. 3 dan negatif 3. Berarti mana yang lebih kecil nilainya? Negatif 3 lebih kecil daripada positif 3. Jadi tandanya apa? 3 lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar daripada negatif 3. Betul. Terakhir, sekarang negatif 4. Kita tambahkan di garis bilangannya ya. Negatif 4. Nih. Negatif 4 dan negatif 1. Walah, keduanya negatif nih. Tapi kira-kira mana nilainya yang lebih kecil? 1, negatif 1 atau negatif 4? Mana yang lebih kiri? Negatif 4. Berarti di sini jawabannya negatif 4 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil daripada negatif 1. Ore, ternyata matematika itu gampang. Karena sudah hebat mengerjakan latihan. Yuk, Bapak kasih tugas nih buat di rumah. Latihan di rumah ya. Nih. Latihan lagi nih. Soal latihan. Pak, kenapa sih latihan mulu? Biar cepat bisa. Nih, nomor 1. Bapak kasih 3 soal ya. Jawabnya seperti tadi, lebih besar atau lebih kecil? Negatif 5 2. Udah, nomor 2 ya. Negatif 7 negatif 4. Nah, nomor 3 2 negatif 6. Nah,
silahkan kerjakan. Boleh tuliskan jawabannya di kolom komentar ya, boleh ya. Itu saja pelajaran hari ini tentang bilangan bulat. Nanti pada video selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat ya. Matematika itu mudah, matematika itu gampang. Mudah kan? Tetap semangat belajarnya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.